Untuk materi yang ketiga yakni tentang logaritma. Logaritma merupakan kebalikan atau inverse dari bilangan berpangkat. Secara umum ditulis A pangkat C sama dengan B jika dan hanya jika A log B sama dengan C. Contohnya 2 pangkat 3 sama dengan 8 jika dan hanya jika 2 log 8 sama dengan 3. Seperti itu. Nah, di sini ada beberapa sifat-sifat dari logaritma. Ada 11 sifat. Nah, mulai yang pertama, A log A pangkat N sama dengan N. Untuk contohnya sudah jelas di sini. 2 log 8 sama dengan 2 log 8 kita rubah menjadi 2 pangkat berapa supaya ini A log A ini sama dengan formula yang pertama ini. Jadi 8 harus kita rubah menjadi 2 pangkat berapa supaya ini 2 log bisa menjadi 2 log 2 ini. Seperti itu. Nah, 8 itu bilangan berpangkatnya kan 2 pangkat 3. Maka 2 log 8 bisa kita rubah menjadi 2 log 2 pangkat 3. Hasilnya sama dengan 3. Lalu yang kedua ada A log X dikali dengan Y. Nah, untuk perkalian logaritma bisa kita jabarkan menjadi A log X ditambah A log Y. Atau sebaliknya, kalau ada penjumlahan logaritma bisa kita rubah menjadi perkalian logaritma seperti itu. Contohnya di sini 2 log 3 dikali 5 sama dengan 2 log 3 ditambah 2 log 5. Lalu yang ketiga ada A log X per Y. Nah, kalau perkalian tadi kan menjadi penjumlahan logaritma. Kalau pembagian menjadi pengurangan logaritma atau sebaliknya. Kalau pengurangan logaritma bisa menjadi pembagian logaritma. Contohnya 2 log 3 per 5 itu sama dengan 2 log 3 dikurangi 2 log 5. Seperti itu. Lalu yang keempat ada P log A pangkat N sama dengan N dikali dengan P log A. Contohnya ada 3 log 25. 25 itu kita bentuk menjadi bilangan berpangkat. Jadi 3 log 5 pangkat 2. Nah, 2 di sini pindah ke yang paling depan. Bertindak sebagai N kan? Nah, N-nya pindah ke paling depan. Jadi pangkat 2-nya pindah ke paling depan menjadi 2 kali 3 log 5. Seperti itu. Lalu yang kelima ada A log B itu sama dengan P log B per P log A. Contohnya seperti ini. 16 log 20 itu sama artinya dengan 2 log 20 per 2 log 16. Lalu yang keenam ada B log A sama dengan 1 per A log B. Jadi kalau ada bilangan logaritma seperti ini bisa kita rubah tempatnya menjadi seperti ini dengan syarat kita ubah menjadi 1 per. Nah, contohnya seperti ini. Kalau ada bilangan 3 log 2, maka bisa kita rubah menjadi 1 per 2 log 3. Yang awalnya di sini bisa jadi di atas, yang awalnya di atas bisa jadi di bawah. Asalkan kita seperkan, seperti itu. Lalu yang ketujuh ada B pangkat N log A pangkat M. Karena di sini ada pangkat, di sini ada pangkat, maka bisa kita rubah menjadi M per N dikali dengan B log A. Contohnya seperti ini. 3 pangkat 3 log 5 pangkat 2 sama dengan 2 per 3. 2 dari sini, 3-nya dari sini, dikalikan dengan 3 log 5. Lalu yang ke-8 ada A pangkat A log B sama dengan B. 2 pangkat 2 log 3 sama dengan 3. Lalu ada A log 1 sama dengan 0. Lalu ada A log A sama dengan 1. Jadi kalau nilai A di sini sama, contohnya seperti ini ya. 7 log 7. Nah, ini nanti nilainya selalu 1 karena di sini sama. Lalu yang ke-11 ada A log X dikali X log Y sama dengan A log Y. Jadi diperhatikan yang ini. Jika ada logaritma perkalian dan antara ini dengan pangkat logaritmanya itu sama, maka bisa kita sederhanakan atau kita coret. Jadi tinggal A log Y. Tuh. Contohnya di sini 2 log 5 dikali dengan 5 log 3. Karena di sini sama-sama 5, maka bisa kita coret. Jadi hasilnya tinggal 2 log
3. Seperti itu. Nah, untuk contoh soal dan pembahasannya, di sini ada beberapa, ada 3 contoh soal ya, terkait dengan logaritma. Untuk yang pertama, nilai dari 2 log 24 ditambah 2 log 3 dikurangi 2 log 9 adalah pembahasan. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita harus tahu dulu, soalnya ini bisa diselesaikan dengan sifat-sifat logaritma yang seperti apa. Untuk yang nomor 1, kita bisa gunakan bentuk atau sifat logaritma yang kedua. Karena kan bentuk logaritmanya itu penjumlahan, maka kita bisa gunakan sifat yang kedua. Jadi, dari 2 log 24 ditambah 2 log 3 dikurangi 2 log 9. Yang pertama, penjumlahannya dulu. Kalau ada penjumlahan logaritma, bisa kita rubah menjadi perkalian logaritma. Jadi seperti ini. 2 log 24 dikalikan dengan 3. Nah, karena di sini ada pengurangan, maka yang ini kita bagi. Jadi 2 log 24 dikali 3 dibagi dengan 9. Syaratnya ini harus sama-sama 2 log. Kalau salah satunya bukan 2 log atau 3 log, tidak bisa dioperasikan sesuai dengan sifat kedua dan ketiga. Nah, setelah itu 24 dikali 3 dibagi 9 hasilnya 8. Jadi 2 log 8. Nah, 8 bisa kita rubah menjadi bilangan berpangkat 2. Maka kita rubah aja. 2 log 8-nya kita rubah jadi 2 pangkat 3. Nah, berdasarkan sifat yang keempat, kalau ada P log A pangkat N, maka N dikali P log A. Jadi, kalau ada 2 log 2 pangkat 3, maka 3-nya bisa kita tarik ke depan. Jadi, 3 dikali 2 log 2. 2 log 2 itu bernilai 1 sesuai dengan sifat ke-10, maka sama dengan 3 dikali 1, hasilnya sama dengan 3. Lalu yang kedua, diketahui 2 log 4 sama dengan A dan 2 log 5 sama dengan B. Maka nilai 16 log 20 adalah, nah, untuk menyelesaikan seperti ini, kita bisa gunakan sifat yang kelima. Jadi 16 log 20 bisa kita rubah menjadi sifat yang kelima. Jadi 2 log 20 per 2 log 16. Nah, 2 log 20 kita rubah menjadi 2 log 4 kali 5. Kenapa harus kita rubah jadi 4 kali 5? Ini supaya nanti kita bisa menemukan log 4 dan log 5. Jadi supaya pada penyelesaiannya bisa memuat log 4 dan log 5. Karena di sini yang diketahui 2 log 4 sama dengan A dan 2 log 5 sama dengan B. Seperti itu. Nah, maka di sini 2 log 4 kali 5 per 16 bisa kita bentuk menjadi bilangan berpangkat. Jadi 2 log 2 pangkat 4. Nah, pada sifat logaritma untuk perkalian yang seperti ini bisa kita jabarkan menjadi penjumlahan. Jadi 2 log 4 ditambah 2 log 5 per 4-nya pindah ke depan karena pangkatnya ini 4 dikali 2 log 2. Maka 2 log 4 ditambah 2 log 5 per 2 log 2 kan 1, 4 kali 1. Nah, setelah seperti ini baru kita rubah menjadi sesuai yang diketahui di soal. 2 log 4 itu A, maka ditulis A, dan 2 log 5 itu B, maka ditulis B per 4. Jadi A plus B per 4. Jadi nilai dari 16 log 20 berdasarkan yang diketahui di soal adalah A plus B per 4. Seperti itu. Untuk contoh yang terakhir atau contoh ketiga dari penerapan logaritma, yakni nilai dari 2 log 5 dikali 5 log 6 dikali 6 log 8 adalah, nah, untuk soal seperti ini kita bisa menggunakan sifat yang terakhir, yaitu sifat yang ke-11. Jika ada A log X dikali X log Y sama dengan A log Y. Nah, di sini 2 log 5 dikalikan dengan 5 log 6. Karena di sini sama-sama 5, maka bisa kita coret. Jadi di sini kita coret. Lalu yang ini log 6 dikali 6 log 8. Nah, 6 dan ini bisa kita coret.
Berarti tinggal 2 log 8. Jadi 2 log 8. Nah, 2 log 8, 8-nya bisa kita rubah menjadi bentuk berpangkat. Sama dengan 2 log 2 pangkat 3. 3-nya pindah ke depan seperti yang tadi dijelaskan. Jadi 3 dikali 2 log 2. Karena 2 log 2 bernilai 1, maka 3 kali 1 hasilnya 3. Jadi untuk contoh soalnya seperti itu.